Halo guys, welcome back to my channel. Oke, kembali lagi dengan gua Rimat Rakun di channel review DX dan figur anime Rimat Rakun. Oke, jadi ini gua barusan kelar selesai syuting video buat review DX Genesis Driver ya. Dan sesuai yang gua bilang di akhir video review tadi, di video kali ini gua nggak akan review ya. Jadi di video kali ini gua akan sedikit cerita dan curhat, dan ada juga sedikit review, sedikit unboxing dan review lebih tepatnya ya, dengan berkaitan dengan acara untuk event anime AFAID itu loh, ASEAN Festival Anime atau Anime Festival ASEAN ya. Yang bener yang mana gua juga kurang tahu ya, tapi yang pasti berhubungan dengan itu. Oke, sekarang itu adalah hari Senin ya, tanggal 2 Juni 2025. Sedangkan acara AFA-nya itu dimulai pada hari Jumat. Waktu itu sebenarnya tanggal 6 Juni itu hari raya Idul Adha ya, tapi nggak tahu lah mereka yang lenggarain bisa-bisanya seharian sama hari raya besar gitu. Ya, acaranya itu AFAID itu tanggal 678 ya. 678, dan acaranya itu diadakan di JCC ya, Jakarta Convention Jakarta, JCC intinya ya. Nanti singkatannya gua tunjukin sini. Itu di Jakarta sana, di daerah Senayan ya. Oke, yang gua permasalahin di sini, bukan yang gua permasalahin sih. Sebenarnya yang gua jadikan alasan untuk membuat video ini adalah di acara AFAID itu ada satu seiyu yang diundang, seiyu besar ya, dan itu seiyu adalah seiyu favorit gua dari sejak lama. Intinya seiyu apa ya, gua ngefans sama seiyu itu, ngefans berat lah ya. Dan ya, itu hadir pada dua pada hari Minggunya ya. Ini dia. Jadi Uesaka Sumire ya. Siapa yang nggak kaget ya. Tanggal 20 berapa? 21 Mei kalau nggak salah yang kemarin. Itu dia di reveal ya, datang ke Indah tanggal 22 Mei. Bukan, tanggal ya 21 Mei bener. Jadi tanggal 21 Mei kemarin dari sore ya, gua kaget banget pas lihat. Sebenarnya gue udah lihat line up artisnya ya, atau seiyu yang diundang kayak Liu, terus penyanyi ada Air Aoi. Sebenarnya tuh bagus-bagus banget loh. Tapi ya gue sebenarnya ngefan aja, cuman ya sekedar ngefan doang gitu, kayak sama Liu, sama Air Aoi juga. Terus ada beberapa seiyu juga situ. Ada itu siapa itu namanya? Ada seiyu Shion Wakayama. Sebenarnya gue kemarin ada niatan di situ gara-gara ada Shion Wakayama. Cuman gua urungkan niat karena ya gua sekedar ngefans doang, dan Jakarta itu jauh banget sama rumah gua yang ada di Jawa Timur ini. Kalau kalian naik kereta pun ekonomi ya, itu ekonomi kalau nggak salah tiketnya 270, itu berangkat doang. Ya, 270 itu berangkat doang. Belum lagi pulangnya 270 ya. Kalian tambah itu jadi 540 lah ya. Iya 540. Terus belum lagi kalian nginep hotel di sana. Nggak usah di hotel deh. Kalian nginep di kayak Red Doors gitu loh. Biasanya hitungannya per malam itu 200, nggak sampai lah 200. Cuman kan kalian nggak cuman satu malam kan di sana. Ya intinya mahal lah ya. Nah, terus kaget kemarin ada kabar ini. Gue sampai gemeter sumpah waktu di announce ada Wisaka Sumire. Ada dia ini termasuk jajaran seiyu apa ya, terkenal ya, termasuknya kayak tiernya itu, top tiernya tuh tinggi gitu loh. Dan gue sempat pernah pakai kayak ngeremehin gitu, kayak Wasaka Sumire nggak akan pernah ke Indonesia kayak gitu. Tapi ternyata kemarin ke reveal dan kaget gue. Nah, sebenarnya setelah sehari setelah di announce ini ya, jadi Wasaka Sumire itu kesini, maksudnya acaranya itu yang
Wes Sumirenya itu hari Minggunya penutupannya, tapi siang jam 12-an. Jam 12 siang. Nah, ini Minggu 8 Juni 2025 jam setengah 1 siang di JCC ya. Nah, di sini ada include-nya Q&A session. Jadi kalian pas waktu beli tiket meet and greet-nya ini, kalian ada dikasih tulisan gitu, apa yang kalian tanyakan ke Seiyu. Terus ini ada foto grup. Jadi kalian nanti foto bersama gitu ya. Foto bersama loh, bukan foto berdua sama Wesaka Sumire. Jadi itu kayak agak mungkin. Terus ini ada autograph session, jadi ada sesi tanda tangan. Paling, nah ini yang keempat, eksklusif Shikishi. Jadi kalian kasih eksklusif Shikishi, nanti tanda tanganin dan Wesaka Sumire nulis nama kalian di situ. Nah, spesial banget kan. Meskipun dia nggak tampil, nggak nyanyi anisong ya, tapi dia cuman adain meet and greet ya. Mungkin karena saking padatnya jadwal dia cuman bisa adain sesi meet and greet, dan itu pun sudah cukup bagi gua. Nah, masalahnya besok harinya itu gua langsung jual beberapa koleksi gua, kayak Ultra Replika, terus CSM Ticket Request. Intinya gua jualin semua buat modal ke Jakarta, karena sebenarnya tiketnya itu nggak mahal, cuma 350. Ya itu tiket meet and greet ya, belum tiket Avaid-nya, paling ya sekitar 450-an lah ya dapat gitu. Yang mahal itu akomodasi kesananya, kayak tiket kereta yang gua bilang tadi, tiket kereta, terus nginepnya, terus makan juga, dan gua juga nggak satu malam kan di sana. 1 juta lebih lah intinya kalau kalian kesana gitu. Apalagi kalau naik kereta ekonomi ya, ekonomi itu yang kursinya 90 derajat itu. Gua aja yang ke Surabaya yang 4 jam gitu aja udah capek banget loh, karena kursinya itu 90 derajat. Dan kalian tahu sendiri lah ekonomi itu keadaan keretanya kayak gimana, apalagi di Kota Blitar ke Jakarta. Oh iya, Kota Blitar itu kota tempat gua tinggal ya, Jawa Timur. Nah, tiket Blitar ke Jakarta itu sekitar jauhnya ya, kalau naik kereta itu kalau jam itu sekitar 14 jam lebih lah kalau nggak salah, 14 jam lebih. Saya ingatku gua lihat di jadwal kereta itu sekitar jam 9 pagi berangkat, terus sampai sana itu jam setengah 12 malam. Kalian bisa bayangin, kalau nggak nekat, kalau bukan karena Wesaka Sumire, gua nggak mau naik kereta selama itu, meskipun dibayar juga. Karena kalian tahu sendiri lah kereta ekonomi kayak gimana. 14 jam itu nanti belum lagi sampai sana nyari-nyari kayak ojek online-nya untuk ke penginapan, ke tempat gitu, ke tempat eventnya. Nah, kayak gitu. Kalau gua nggak ada niat beneran ke sana, memang gua nggak bisa berangkat. Nah, masalahnya gua udah berniat banget pengen ke sana. Gua udah jualin semua koleksi, ya nggak semua sih, beberapa koleksi, dan akhirnya bisa dapat uang berangkat pulang. Ya intinya cukup lah buat berangkat pulang, terus tiket juga udah kehitung. Dan di sana juga barangkali gua khilaf entah apa, nah kayak pernik-perniknya dari misal Wesaka Sumire jual photobook atau apalah, akrilik, standi lah. Oh ya, sambil ini ya, ini ada paket, cuman ini sebenarnya ada resinya, cuman udah gua klentek ya. Nah, kayak gitu. Ini iklannya bukan iklan teh gelas ya. Nah, sudah gua jualin semua dan semua udah laku dan sesuai target gua. Tiba-tiba gua keinget, sekarang kan bulan Juni ya, acaranya itu kan bulan Juni. Nah, bulan Juni seingat gua kampus gua itu mau libur. Dan kalian tahu sendiri kalau mau liburan itu ada ujian. Nah, ujiannya itu mepet sama hari gua pulang ke Blitar sini. Dan gua pastinya capek banget dong, kan gua ke kampus itu kan pulang pergi ya naik motor sekitar 1 jam, dan gua kira gua nggak kuat sumpah. Habis 14 perjalanan, terus sampai Blitar paling ya jam 1 pagi, terus paginya jam 6 gua berangkat. Gua nggak kuat, sumpah beneran gua nggak kuat. Belum lagi gua belum nyiapin ujiannya juga, karena ujiannya hafalan kan ya. Ya bisa dibilang kalau niat gua kurang,
kan bisa dihafalin hari. Memang bisa, cuman kan kalau capek kan barangkali ketiduran gitu loh. Dan sialnya tanggal ujian di Revel mepet banget sama tanggal gua balik ke sini ya. Jadi dengan berat hati gua batalin ya. Gua sempet terpuruk ya waktu itu. Dan untungnya banget, uang yang udah gua hasilin dari hasil jual koleksi itu tadi, itu belum gua pesenin semua, gua bookingin tiket semua belum, intinya belum semua lah. Gak kebayang kalau gua udah booking tiket, booking penginapan, terus tiba-tiba nggak jadi, gitu kan, tambah gua rugi hampir 1,5 juta. Makanya setelah gua bingung, gua sedih banget ya waktu itu nggak bisa ketemu, karena Osaka Sumire itu menurut pemikiran gue ya, tapi nggak tahu aslinya kayak gimana, kayaknya ya memang datang ke Indonesia itu kayak keajaiban gitu loh. Soalnya tiba-tiba banget ngundang dia dan kayak nggak ada gue star lain ya. Sebenarnya gue bersyukur banget dia ke Indonesia karena gue memang pengen ketemu, dan gue juga nggak usah susah-susah ke Jepang untuk nemuin dia. Tapi ya mumpung ada di Indonesia gitu loh, gue rela nempuh jauh jarak kayak gitu. Oke, nah uang tadi yang hasil gue jualan itu gue belikan dua jenis barang ya. Yang pertama yang gue review tadi, DX Genesis Driver, itu kan 1 juta ya, sekitar 1 juta gue habiskan ke situ. Dan yang satu ini di sini yang kedua. Nah, makanya gue bilang ada sedikit unboxing dan review. Setelah gue pikir-pikir, gue minimal kalau nggak ketemu sama Sumipe ya, jadi gue ini jawabannya ada di dalam sini. Oke, sekarang kita unboxing ya. Ada apa aja? Oke, ini dulu. Jadi sini ada casing ya, lebih tepatnya ini gua custom casing. Ini sekitar harganya murah kok, nggak sampai 50.000. Cuman ini desainnya gua desain sendiri ya, kayak gini, Osaka Sumire. Ini gua tempel-tempelin aja. Nah, ini untuk HP Infinix Note 40 ya. Ini HP kedua gua, HP pertama gua, karena HP yang kedua gua itu Samsung. Ini HP yang pertama. Nah, HP yang pertama itu ini gua buat ngerekam ini. Nah, di sini ada beberapa Sumipe ya. Di sini ada Sumipe. Ini gua ambil dari photobook yang terbarunya. Yang lainnya ini yang foto lama. Ini dari Uma Musume. Jadi ini barang yang pertama. Terus yang kedua ada akrilik, tanda akrilik. Nah, gua singkirkan dulu. Nah, sini ada Sumipe yang berdiri gini ya. Oke. Jadi ini satu sisi doang, yang belakangnya kayak gini. Ini gua pesen pre-order. Ini lama termasuknya jadinya. Ini sekitar berapa ya harganya kemarin? 30 atau 40 gitu. Tapi ini jadinya sekitar 5 hari ya. Tapi untung tokonya deket jadi enak gitu ngirimnya. Ini segede kayak gini ya, segede telapak tangan gini. Oke, lanjut. Nah, ini bintang utamanya. Ini gua ambil aja. Oke, jadi gua ngeborong beberapa photobooknya Sumipe karena sebagai kayak balas dendam untuk gua nggak bisa kesana gitu ya. Sebenarnya ada alasan tersendiri ya kenapa gua ngefans banget sama dia, terus kok baru beli kayak gini. Nanti gua ceritain juga. Oke, yang pertama sini ada ini lebih ke bukan photobook ya, kayak buku biasa, cuman ini Sumipedia. Ini kayak buku yang dirilis khusus untuk memperingati ulang tahunnya Osaka Sumire yang ke-25 tahun. Ini kayak pengetahuan dasar untuk Sumipe gitulah ya. Bentar, ini kita taruh di sini aja.
Terus yang kedua ada photobook ini Uesaka Sumire, bentar, Uesaka Sumire photobook. Nah itu sudah Uesaka Sumire photobook Sumipe no Chotodake Konton ya. Chotodake Konton itu sedikit kekacauan gitu ya intinya, artinya depannya kayak gini. Ini bukunya rilisan tahun berapa ya, 2014 kalau nggak salah. Oke, ini harganya 3.000 yen. 3.000 yen kalau di sana murah, tapi kalau dibawa ke Indonesia ya tekor. Terus yang ketiga ada ini juga Uesaka Sumire juga, cuman ini bukan photobooknya ya, ini kayak majalah seiyu gitu, majalah seiyu yang namanya nih, bentar, nah ini Voice Brody. Nah ini depannya Bang Dream ya, Roselia sama Rise Suilen. Nah ini sampul belakangnya ada Sumipe. Nah ini gua beli. Terus yang terakhir ini yang spesial banget ya, yaitu gua punya ini photobook keduanya Sumipe, yaitu yang Uesaka Sumire no Yume ya. Ini yang photobook kedua. Ini ada grafernya ya, yang pakai baju pantai itu. Sebenarnya bukan disebut grafer sih, ini photobook biasa. Harganya kayak gini. Harganya 3.000 yen. Ya 3.000 yen kalau nggak salah. Ini tulisan 3.000 yen. Belum pajak 10%. Ini kalau gua lihat di Tokopedia ya, harganya sekitar 800-an ya. Ini photobook kedua. Nah, gua ngebeli semua ini sebagai intinya itu kayak sudah terlanjur jual-jual banyak barang tapi nggak jadi kesana. Nah daripada itu langsung gua borong aja 4 photobook ini ya. Ini nggak gua unboxing ya, jadi gua soalnya bahaya isinya ya. Ini sebagai ya unboxing ini doang bukunya. Intinya itu kayak daripada gua sedih nggak bisa lihat Uesaka Sumire ya, daripada sebenarnya tetap sedih sih kayak gini, cuman ya daripada kayak nggak dapat apa-apa, mending gua belikan ini semua. Ini gua dapat semua ya sekali. Ini nggak kehitung ya, semua ini 4 ini sekitar hampir 1,1 juta lebih lah, nggak sampai 2 juta, cuman hampir menyentuh 1,5 juta untuk buku ini doang. Sebenarnya ya rencana awal itu kalau gua nggak bisa lihat Sumipe ya, gua itu beli Figma Uesaka Sumire itu. Cuman berhubung susah banget ya, dan harganya pun pasti sudah menyentuh 2 juta kalau pre-order di Jepang, bukan pre-order, just tip ya. Kalau just tip ke Jepang itu kayaknya hampir nyampe 2 juta, dan karena itu ya sebenarnya tetap gua beli, cuman gua masih nabung lagi ya untuk membeli itu. Nah ini penyesalan kedua gua nggak ke Avite juga, sama-sama Avite ya. Yang tahun lalu itu Claris ya. Claris itu waktu masih membernya Clara sama Karen ya. Dan itu penampilan terakhir mereka di Indonesia. Maksudnya penampilan grup duonya itu. Sekarang kan Claris sudah Karen keluar untuk meneruskan mimpinya, terus si Clara sendiri. Terus selisih beberapa bulan Claris announce anggota baru, yaitu ada Ellie sama Anna ya. Jadi Claris ini ada 3 orang sekarang, dan itu pun gue nyesel banget gak kesana tahun kemarin yang Avite 2024, karena kalau tahun itu memang gue mau gimana lagi, memang gak ada uang. Nah kalau tahun sekarang ini ada uang, cuman gak bisa kesana karena ada alasan tersendiri. Ini kutukan banget ya Avite ini bagi gue. Dan semoga gue masih berharap juga sih Uesaka Sumire ke Indonesia lagi, entah itu kapan, dan gue fix bakal ke sana minta tanda tangan. Gue pengen tanda tangani Uesaka Sumire, tanda tangan di semua photobook ini. Nah itu oke, kayaknya gini doang ya. Ini udah hampir setengah jam gue curhat ya. Jadi intinya itu kayak gini loh. Kalau kalian ngefans sama seiyu, ngefan ya bener-bener ngaku-ngaku fan ya, minimal kalian bisa punya usaha sama seiyu tersebut.
Ya kalau tanya, lah rumahnya kan jauh Jepang sana, nah, gimana? Nah seenggaknya punya lah ya satu atau dua fotobooknya sebagai bentuk kayak kalian tuh ngefans. Sebenarnya nggak punya apa-apaan pun ya nggak apa-apa sih. Kalau kalian benar ngefans itu ya biasanya itu minimal ya dengerin lagunya. Terus tapi kalau ngefans doang, ngefans mukul lah itu bukan ngefans itu namanya, itu kayak apa ya, karbit kalian. Kayak cuman lihat itu cantik, gua fan doang. Terus nanti ada yang cantik lagi pindah gitu. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman kalau disebut fan sejati mah masih kayak belum bisa. Ini sebenarnya gua pun masih belum bisa mengakui diri gua fan sejati Uesaka Sumire, meskipun gue udah lama banget kenal Uesaka Sumire. Ya sedikit cerita ya. Gua kenal Uesaka Sumire itu pada waktu awal-awal gua ngikutin dunia seiyu. Gua tertarik dunia seiyu itu sekitar tahun berapa ya? SD waktu itu 2015-16an lah. Waktu itu Masaka Sumire masih ya sebenarnya terkenal aja sih, cuman nggak seterkenal semenjak dia bikin apa ya. Sebenarnya kan Masaka Sumire mulai debut kan 2009 itu mulai, bukan debut seiyu ya, debut kayak dari debut entah apa itu gua lupa. Terus debut saya itu 2011. Nah, dan gua waktu itu pertama kali nonton dia seiyu itu waktu di Chunibyo. Dia jadi Dekomori. Dekomori yang temannya Nibutani itu loh, yang rambutnya kunci 2 panjang itu. Dan itu intinya gua kenal dia dari SD, ngefans banget. Dan selama itu ya gua sembunyi-sembunyi karena gua masih malu ya. Gua waktu itu yang gua tonjolin masih Tokusatsu. Cuman seiyu itu gua sudah tertarik dari dulu banget. Makanya gua sampai sekarang. Nah, kalau kalian tanya, loh kok ngefans dari dulu tapi kok baru punya sekarang kayak merek photobooknya. Soalnya itu mahal ya, mahal photobooknya. Dulu gua masih fokusnya ke DX. Jadi kalau gua ngefans sama Uesaka Sumire paling gua cuma bisa ya kayak dengerin lagunya, terus pasang foto dia jadi wallpaper, cuman gitu doang ya. Intinya ngefans lah sesuai dengan isi dompet kalian, nggak usah dipaksakan ya. Kalau memang nggak ada duit ya nggak usah, tapi kalau ada duit dan pengen banget beli ya silahkan monggo. Oke, kayaknya itu doang ya video curhat kali ini ya tentang Avaid. Kalian datang nggak ke Avaid besok? Kalau kalian datang coba komen ya di komentar. Gua pamerin gua kenapa itu momen-momennya. Bisa, nggak apa-apa. Gua memang iri, cuman gua menghargai kok. Gua kan kalau iri ya iri doang gitu, nggak sampai iri nanti sana, nggak sampai datang sana kudoain uang hilang ya. Yang kayak gitu. Oke, sekian video kali ini, semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar gua semangat lanjutin bikin konten review lagi. Oke, jadi hari ini hari Senin tanggal 2 Juni ini nanti gua akan upload video 2 ya. 2 video review Genesis Driver sama ini cerita tadi. Nanti sore ya. Oke, kalian tunggu aja. See you next time. Bye.